lagi ke channel YouTube aku, Sarah Damaris Octaviani. Selamat datang di segmen Pertanyaanku. Oke, hari ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang umum banget aku dengar. Dan kali ini aku mau jawab di channel YouTube aku kali ini. Mari sama-sama kita, pertanyaannya adalah, ini sering banget sih, pertanyaan ini sering banget muncul, baik itu di komen-komen aku di Instagram, komen-komen di TikTok, bahkan banyak banget yang nge-DM aku, dan kalau aku sharing di Zoom. Pertanyaannya seperti ini, gimana ya caranya aku sebagai orang Kristen, aku sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, aku pengen banget, aku rindu banget menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupku lewat sosial mediaku. Tapi aku punya rasa takut yang tinggi, tapi aku punya ketakutan, aku takut dicap A, dicap B, takut dicap suci, takut dicap orang paling holy banget. Gimana ya caranya? Apakah teman-teman juga yang menonton video ini punya pertanyaan yang sama atau punya problem yang sama? Mari sama-sama kita kupas dalam video kali ini. Oke, kalau teman-teman tanyain ya kan, boleh nggak kita ceritain firman kepada seseorang, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang yang terdekat dengan kita? Jawabannya ada di dalam. Ya, jawabannya di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9. Yuk, sama-sama kita buka. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, janganlah takut. Nah loh, jadi Tuhan sudah berfirman kepada Rasul Paulus, di mana Tuhan memperingatkan kepada Rasul Paulus. Tuhan bilang apa? Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Banyak dari setiap kita, anak-anak muda, yang berdiam diri, yang menutup mulutnya serapat-rapatnya untuk tidak menceritakan kebenaran yang kamu tahu. Kenapa kamu tidak berani melakukannya? Karena kamu takut dicap, yang seperti tadi kita bilang, takut dicap sok holy, sok kudus, takut dicap sebagai orang yang berbeda dengan mereka, takut dibilang, gue juga tahu kok masa lalu lu, kenapa lu sekarang sok holy banget? Ada yang takut dijauhin oleh banyak orang, ada yang takut dicap A, dicap B, dicap C, banyak banget kejadian demi kejadian, bahkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman seperti itu. Lewat video kali ini kita mau belajar, Tuhan bilang, Tuhan memberikan perintah, di mana Tuhan bilang janganlah takut. Perintah ini bukan hanya kepada Rasul Paulus. Perintah ini juga kepada Lala, juga kepada teman-teman yang menonton video kali ini. Yang dimana Tuhan bilang janganlah takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Teruslah. Kalau Tuhan sudah memerintahkan ini kepada setiap kita, yuk kita kerjakan. Kita kerjakan bagian kita, sisanya biarlah Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Yang penting bagian kita adalah taat. Kita ngerti nih, apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ngerti nih, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan, sudah menikmati kasih Tuhan, sudah menikmati mujizat demi mujizat yang kita rasakan. Tuhan bilang beritakan firman. Dan jangan diam. Tuhan sudah bilang itu, jangan diam. Apalagi teman-teman yang sudah tahu kebenaran, tapi teman-teman berdiam diri. Wow. Teman-teman sudah merasakan kasih Tuhan, teman-teman sudah merasakan anugerah Tuhan, tapi teman-teman tidak mau bersaksi bagaimana anugerah yang kalian rasakan, yang Tuhan sudah curahkan kepada setiap kita. That's why setiap kami, baik itu teman-teman aku, Kak Elga, Revi, Baril, banyak lagi, Yosua Justus, Vian, Kak Elisa Gambar, ya, Bapak Pendeta kita itu ya kan. Kita nggak berhenti-berhenti mengabarkan kabar baik bersama semua tim-tim GC kita, Kekasih Kristus, Laskar Kristus, Saudara Seiman, LOTW, Pelita dan Berkat. Banyak dari setiap kita nggak berhenti untuk melangkah, nggak berhenti untuk mengabarkan kabar baik. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, janganlah takut,
teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Kenapa Tuhan bilang kepada setiap kita jangan takut? Tuhan gak asal-asalan bilang ke setiap kita jangan takut ya, tapi Tuhan biarkan kita jalan sendiri. Enggak. Di ayat selanjutnya Tuhan bilang apa? Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kamu takut dicemooh kan? Kamu takut dirajam misalnya. Kamu takut nanti tembak mati gara-gara kamu mengabarkan kabar baik. Tuhan bilang apa? Sebab aku, di ayat 10 mengatakan 10b, sebab aku menyertai kamu. Kamu yang menonton. Tuhan bilang, sebab Tuhan akan menyertai kamu yang menonton. Dan tidak akan seorang pun yang akan menjamah kamu dan menganiaya kamu. Bahkan Tuhan bilang tuh di salah satu ayatnya, berbahagialah jikalau engkau menderita karena nama. Karena satu nama, Yesus Kristus, berbahagialah. Sebab kerajaan sorga kita yang empunya. Jadi teman-teman, kalau setiap kita masih memiliki rasa takut dalam membagikan firman, karena takut dibilang sok suci, atau karena takut dicemooh, atau takut orang tua kita juga kena, percayalah teman-teman, firman yang kamu bagikan kepada mereka itu tidak akan sia-sia. Kita sama-sama mau kerjakan bagian kita. Bagian kita taat, bagian kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, di mana Tuhan bilang teruslah memberitakan firman Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan akan menyertai setiap kita. Apa yang kamu tabur, benih firman yang saat ini Lala tabur, benih firman yang saat ini kamu tabur ke orang, percayalah, apapun benih yang kita tabur, one day akan kita tuai. One day akan bertumbuh dan mengubahkan orang yang mendengarkan firman tersebut. Yang percaya boleh komen amin. Amin. Percaya teman-teman, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, pasti ada buah. Entah itu mungkin gak sekarang buahnya. One day, 3 tahun ke depan kah? 5 tahun ke depan kah? Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Mau itu seberapa lama terserah. Yang penting kita mengerjakan bagian kita. Jadi kalau teman-teman bertanya, boleh gak ya kita membagikan firman kepada seseorang? Bagaimana ya nanti aku kalau membagikan firman ke dia? Bagaimana kalau aku dibenci? Bagaimana kalau aku dicemooh? Bagaimana kalau aku dianggap sok suci, sok paling holy? Tuhan bilang jangan dengarkan itu. Jangan fokus kepada perkataan-perkataan yang tidak membangun itu. Tapi fokuslah kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Fokuslah kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan, janganlah takut. Sebab Tuhan akan menyertai setiap kita. Kamu yang tahu kebenaran, mulai saat ini nyatakan apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Nyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kita. Jangan berdiam diri. Oke teman-teman, semoga video singkat kali ini bisa memberkati teman-teman yang sangat singkat sekali. Karena ini adalah pertanyaan sejuta umat dalam segmen kali ini, dalam segmen pertanyaanku. Semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya. Dan teman-teman jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya untuk mensupport channel YouTube ini menjadi berkat bagi semua orang. Eits, jangan lupa teman-teman boleh share video ini ke semua teman-teman kalian supaya mereka dapat pesan yang sama seperti yang kalian dapatkan. Oke teman-teman, salam dari aku, bye-bye and God bless you.